Bagaimana sih proses jual beli properti di Kota Podomoro Tenjo ini sementara sertifikatnya belum jadi? Halo, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Kali ini kita berada di clubhouse-nya Kota Podomoro Tenjo, tapi nuansanya adalah nuansa malam hari ya. Jadi teman-teman biar bisa lihat nih, kira-kira kalau malam-malam di Kota Podomoro Tenjo di clubhouse itu suasananya seperti apa sih? Ya kurang lebih seperti ini sih, cahayanya cukup apa ya? Cukup ya cukup romantis lah ya. Ada nuansa eksotisnya sedikit gitu guys. Oke, kita balik lagi ke topik kita. Buat teman-teman yang mau melakukan transaksi jual beli khususnya ya di Kota Podomoro Tenjo ini kan rata-rata sekarang surat-suratnya itu kita masih pegangnya PPJB semua ya. Nah, kalau kita mau transaksi memperjualbelikannya kepada pihak kedua itu bagaimana sih mekanismenya dan bagaimana proseduralnya, persyaratannya apa aja, kita bakal bahas sekarang semuanya ya. Oke, nah pertama-tama kita akan bahas dulu metodenya. Metodenya itu ada apa aja. Jadi yang pertama ini kita ada pengalihan hak secara lunas. Kemudian yang kedua adalah pengalihan hak yang take over. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan hak yang over kredit. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian tersebut. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengalihan hak secara lunas ya. Untuk pengalihan hak secara lunas ini sih sebenarnya nggak terlalu complicated, lebih mudah dibandingkan poin 2 dan poin 3 itu ya. Jadi untuk pengalihan hak secara lunas artinya adalah pihak pertama, pihak pemilik sebelumnya itu sudah lunas 100% ya, sudah lunas 100% kepada developer, tidak ada sisa hutang apapun ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nanti ketika transaksi pihak penjual itu cukup membayarkan pajak penjualan sebesar 2,5%, itu dibayarkannya kepada negara, lapor sendiri ya. Jadi kondisinya penjualnya lapor sendiri, bisa lewat datang ke kantor pajak ataupun lewat DJP online, itu bisa juga ya. Untuk nilai transaksinya itu juga silahkan diisi sendiri oleh penjual ya. Jadi boleh sesuai harga transaksi realnya ataupun sesuai harga beli, ataupun mau dikurang-kurangin, yaitu silahkan, dosanya tanggung sendiri ya guys. Nah, itu untuk pajak penjual ya. Kemudian poin kedua yang harus dibayar adalah administrasi pengalihan hak sebesar 2,5% lagi, itu dari harga beli developer ditambahkan PPN ya. Jadi harga plus PPN dikalikan 2,5%. Nah, itu nanti tinggal dibayarkan saja kepada pihak developer secara tunai, tapi catatannya ya, dibayarkan secara tunai. Oke. Nah, barulah nanti setelah 2 syarat itu terpenuhi, barulah pihak penjual dan pihak pembeli bisa melakukan pengalihan hak di developer. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita bahas yang kedua nih, buat take over ya. Take over ini apa sih artinya? Take over ini artinya adalah pihak sebelumnya, pemilik sebelumnya itu membeli kepada developer secara cash bertahap, dan kondisinya ketika akan dialihkan itu statusnya adalah belum lunas ya, atau masih punya sisa angsuran, sisa hutang kepada developer. Itu kita sebut dengan take over. Nah, untuk kasus take over ini biasanya kita tawarkan 2 solusi. Yang pertama ini kita tawarkan kepada pihak pembeli untuk melunasi dulu sisa hutangnya. Jadi transaksinya tetap transaksi cash, tapi pihak pembeli yang melunasi ya. Atau yang kedua, memang real proses take over. Jadi nanti pihak kedua ini melanjutkan kepada cicilannya kepada developer. Bedanya apa sih? Bedanya di biayanya. Biayanya kalau misalkan kita dilunasi langsung oleh pihak pembeli, itu biayanya hampir sama dengan transaksi yang pertama, dengan transaksi lunas. Tapi kalau misalnya teman-teman pengalihan haknya itu secara take over, pihak pembeli mau melanjutkan angsurannya, itu kita kena PPN-nya 2 kali. Jadi pihak pertama ketika sebelum melakukan pengalihan hak itu diminta untuk membayarkan pajak pastinya, administrasi pengalihan hak tentunya. Nah, yang terakhir adalah sisa hutang PPN-nya.
Jadi sisa hutang PPN-nya berapa itu harus dilunasin dulu semuanya. Nah, kemudian nanti pihak pembeli pun sama. Pihak pembeli pun harus tetap membayarkan harga rumahnya sesuai dengan PPN di awalnya. Jadi kalau misalnya sudah terbayarkan setengah angsuran, PPN-nya dibayarkan dulu nih, baru yang sisanya dicicil angsurannya dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita balik lagi untuk yang solusi yang pertama tadi adalah pihak pembeli ini harus melunasi dulu sisa utangnya kepada developer ya. Nah, kendala yang kita temukan di lapangan adalah pihak pembelinya merasa aman nggak nih gue lunasin utangnya, tapi sementara pegangan buat pihak pembeli ini apa sih? Ya kan yang dilunasi hutangnya tetap atas nama pihak pertama. Nah, disinilah perannya agen properti ataupun kita di sini sebagai khususnya konsultan Q, kita memposisikan diri posisinya di tengah-tengah. Kita menjaga keamanan kedua belah pihak, baik untuk penjual maupun pembeli ya. Jadi kita sebagai posisi yang di tengah-tengah. Nah, gimana caranya? Biasanya kita lakukan adalah pertama-tama nih kedua belah pihak kita jika sudah terjadi kesepakatan harga ya. Harga misalkan sudah deal di harga sekian, angka sekian. Oke. Nah, biasanya kita akan minta tanda jadinya. Biasanya sekitar 10 juta ataupun 20 juta ataupun ya 10 sampai 20 juta sih biasanya ya. 10 sampai 20 juta kita minta kepada pihak pembeli, tapi nggak langsung kita bayarkan. Kita pertemukan antara kedua belah pihak, kita siapkan juga surat perjanjian jual belinya, kita siapkan juga kwitansi bermaterainya ya. Nah, jadi pihak pertama setelah bertemu baca surat perjanjiannya, kita periksa dulu legalitasnya untuk kepemilikannya, apakah benar atas nama pihak pertama dan lain sebagainya, kita periksa dulu. Nah, setelah itu barulah jika sudah benar semua ya, pihak pembeli melakukan transfer tanda jadi kepada pihak pemilik. Nah, jika sudah dicek semua dan semuanya sudah clear, kedua belah pihak sudah sepakat, barulah pihak pembeli melakukan transfer tanda jadi kepada pihak pemilik atau pihak pertama ya. Nah, setelah pembayaran diterima, barulah kita berikan kwitansi bermaterai yang harus diisi oleh pihak pertama telah menerima transfer sekian, sejumlah sekian dari atas nama pihak pembeli ini, ditandatangan, kemudian kita berikan kwitansinya kepada pihak pembeli dan ditandatangani juga kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak ini ya. Jadi kapan sih untuk tanda jadinya, kapan untuk pelunasan sisa hutang ke developernya, kapan untuk pelunasan sisanya ya, kita cantumkan semua di surat perjanjian tersebut. Nah, terus jika tanda jadi sudah diterima, kita biasanya membuat surat pengajuan pengalihan hak ya, surat pengajuan pengalihan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua yang ditujukan kepada developer. Nah, kemudian surat-surat yang lainnya pun kita lengkapi berupa soft copy dulu. Kita kirimin ke developer. Itu biasanya prosesnya sekitar 2 mingguan. Nanti sekitar 2 minggu barulah keluar dari developer, segini loh jumlah yang harus dilunasi oleh pihak pertama ya. Nah, tadi sesuai kesepakatannya di awal, ceritanya pihak kedua ini akan melunasi ke developer. Tapi di sini biasanya timbul lagi nih kecemasan karena pihak kedua ini harus melunasi tapi ke virtual account atas nama pihak pertama ya. Jadi di sini biasa ada kecemasan lagi nih dari pihak kedua, gimana sih solusinya? Biasanya kita pihak kedua ya udah kita bapak atau ibu boleh transferkan dulu sejumlah sekian karena kan kita sudah ada landasan atau pegangan dari surat perjanjian jual beli yang kemarin. Nah, nanti setelah ditransferkan, bapak dan ibu kan pegang bukti transfer dari banknya. Nah, itu difotokan aja. Nanti kita, agent properti, kita akan menghubungi pihak pertama untuk buatkan kwitansi lagi bermaterai ya, kwitansi bermaterai. Nah, nanti kita ambil dari pihak pertama, kita kasihkan lagi kepada pihak kedua. Itu kerjanya lagi agent properti ya. Nah, setelah itu setelah pihak pembeli melunasi sisa hutang kepada developer, biasanya baru terkonfirmasi oleh finance itu besoknya H+1. Oke, nih pembayaran sudah komplit.
Nah, barulah pihak pertama akan diminta untuk membayarkan pajak penghasilan ya. Pajak penghasilannya sejumlah 2,5% dari nilai transaksi ataupun nilai yang mau dilaporkan oleh pihak pertama kepada pajak ya. Nah, setelah itu selang beda 1-2 hari nanti akan diundang kedua belah pihak oleh developer untuk pengalihan hak. Saat ini kita transaksinya masih dilakukan di kantor pusat Kota Podomoro Tenjo di Podomoro City, Jakarta Pusat ya. Bener ya, Grogol masuknya Jakarta Pusat ya. Pokoknya di Jakarta ya, kantor pusatnya di Grogol, di dekat Mall Central Park. Nah, di situ begitu pertama datang di hari H-nya akan diminta untuk biaya administrasi pengalihan haknya sebesar 2,5% berupa uang tunai, nggak bisa transfer ya. Untuk pengalihan haknya ini harus uang tunai. Nah, mau dibayarkan pihak penjual ataupun pembeli itu nanti gimana kesepakatan ya. Tapi biasanya yang menanggung penjual, cuman uangnya dari pihak pembeli, kayak gitu. Oke, nah setelah itu, setelah biaya administrasinya dibayarkan, barulah bisa terjadi transaksi pengalihan haknya tuh, tanda tangan pembatalan dulu dari pihak pertama, kemudian PPJB baru dengan pihak kedua. Nah, setelah tanda tangannya selesai, barulah pihak pembeli melunasi sisa pembayarannya kepada pihak pertama. Itu kurang lebih seperti itu kalau take over lunas ya. Kalau take over yang mau melanjutkan angsuran tuh gimana prosesnya? Kurang lebih hampir sama prosesnya, cuman bedanya ada biaya PPN yang harus dibayarkan teman-teman semua ya. Nah, oke, sekarang kita bahas yang ketiga nih, overcredit KPR Bank ya. Untuk overcredit KPR Bank ini kita terbagi dua lagi. Yang pertama adalah overcredit secara resmi lewat bank ya, untuk overcredit secara resmi lewat bank, dan kedua adalah overcredit di bawah tangan hanya lewat notaris saja. Nah, apa sih bedanya? Untuk yang pertama, overcredit resmi lewat bank itu biasanya pihak kedua ini harus memenuhi syarat kredit dari bank ya. Jadi artinya BI checkingnya harus bagus. Nah, kemudian nanti melalui survei lagi, melalui proses analis lagi, kalau memang sudah dinyatakan layak, barulah bisa dilakukan overcredit atau pengalihan kreditnya ya. Tentunya ada biaya yang tertentu yang akan dibebani oleh pihak bank ya kepada nanti pihak kedua gitu. Nah, kalau misalkan kita tempuh dengan jalan kedua, yaitu overcredit di bawah tangan atau lewat notaris saja, biayanya itu relatif lebih murah karena kita cukup bayar notaris saja. Namun di sini perlu dicatat, digarisbawahi, kalau kita overcreditnya lewat notaris saja itu berarti pihak pertama nama di banknya itu masih tetap atas nama pihak pertama. Jadi seandainya nanti pihak kedua ini, pihak pembelinya yang melanjutkan angsuran, ternyata ada keterlambatan, itu akan mempengaruhi kolektabilitas dari pihak pertama. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk pihak kedua, karena nama yang di banknya ini tetap atas nama pihak pertama, artinya nanti akan dibuatkan surat kuasa pengambilan sertifikat dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk ngambil sertifikatnya di bank ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detailnya mungkin teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar kalau ada yang mau tanyain ya, atau bisa langsung hubungi nomor WhatsApp-nya Aris Konsultan Q. Nah, tadi untuk yang overcredit di bawah tangan ini ya, kelebihannya pihak kedua kalau misalkan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan KPR di bank itu masih sangat bisa banget gitu. Tapi ya tentu harus pahami ya resikonya, karena tetap biar bagaimanapun HT-nya, hak tanggungannya masih tetap atas nama pihak pertama. Kendalanya adalah jika amit-amit terjadi sesuatu dengan pihak pertama, misalnya tutup usia ataupun lain sebagainya, itu tetap perlu dikomunikasikan oleh kedua belah pihak lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi untuk saat ini karena untuk Podomoro Tenjo ini kan kita baru tanda tangannya PPJB aja, belum tanda tangan AJB ya. Jadi untuk yang transaksi di bawah tangan ini masih kita hindari sih, karena kan nantinya pihak pertama ini akan dipanggil bank lagi untuk transaksi AJB, untuk akte jual belinya, jadi 2 kali tanda tangan nih. Mungkin untuk yang sudah akad KPR, sudah tanda tangan dengan pihak bank, tapi belum tanda tangan dengan notaris untuk AJB dan balik namanya, begitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya boleh
feel free to ask, langsung tulis aja di kolom komentar. Mau apapun itu, ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel kita, yang udah subscribe, sudah like, sudah komen, dan lain sebagainya. Kita ucapin terima kasih banyak. Terakhir dari kita, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.